Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Dan tentu Abu Talha, yang lebih tepatnya karena ada dua riwayat, ada Abu Salamah, tapi kita ambilnya riwayat yang paling kuat. Abu Talha radhiyallahu anhu yang sempat terluka parah di perang Uhud, itu diutus oleh Nabi SAW jadi pimpinan sini, dan dia pada saat pulang dari menyerang suku Asad ini, dia pun mati terbunuh syahid dan lukanya di medan perang. Dan juga ulama mengeluarkan sebuah hukum, siapapun yang telah ikut berperang kemudian terluka di medan perang lalu dia pulang ke kampungnya atau ke kotanya dan dia mati kena luka, itu terhitung syahid. Walaupun dia tidak mati di kancah peperangan, karena lukanya menyebabkan dia mati, yang luka itu didapatkan di kancah peperangan. Yang kedua, suku Hudzail. Kalau masih ingat tadi ada seseorang yang diutus oleh Quraisy untuk menakut-nakuti muslimin, ya, itu dari suku Hudzail. Setelah perang Uhud, tepatnya bulan Muharram, juga masih di bulan Muharram, setelah selesai suku Asad tadi bin Khuzaimah dikalahkan, datanglah kepada Nabi SAW dua suku Arab, namanya suku Adal dan Qara. Suku Adal dan Qara. Suku ini tidak terlalu dikenal karena suku yang cukup jauh dari di ujung Jazirah Arab, dekatnya di wilayah Najd, wilayah dekat negeri Syam. Mereka sempat datang kemudian meminta kepada Nabi SAW. Mereka pura-pura masuk Islam. Mereka datang, mereka syahadat di Madinah, berapa puluh orang gitu ya, tidak disebutkan jumlahnya, tapi ada sejarah mengatakan antara 40 sampai 50 orang. Mereka lalu masuk Islam dan mereka meminta agar Nabi SAW mengutus beberapa orang sahabat penghafal Al-Quran untuk menemani mereka pergi ke sukunya gitu. Dan Nabi SAW mengutus 6 orang sahabat yang mulia. Yang pertama adalah Asim bin Thabit bin Abi Aqlah. Asim bin Thabit bin Abi Aqlah. Yang kedua Marthad bin Marthad Al-Ghanawi. Marthad bin Marthad Al-Ghanawi. Yang ketiga Khalid bin Al-Bukhair. Khalid bin Al-Bukhair. Yang keempat Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi. Nanti saya ulangi lagi. Yang kelima Zaid bin Ad-Dathinnah. Yang terakhir Abdullah bin Tariq. Abdullah bin Tariq. Jadi Asim bin Thabit bin Abi Al-Aqla, Marthad bin Abi bin Marthad, Marthad bin Marthad Al-Ghanawi, Khalid bin Bukhair, Khubayb bin Adi, Zaid bin Ad-Dathinnah, dan juga yang terakhir Abdullah bin Tariq radhiyallahu anhu majma'in. Semuanya ini penghafal Quran. Semua ini penghafal Quran dari sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Pada saat tiba melewati pemukiman suku Hudzail, ternyata kelompok ini kelihatan pengkhianatannya. Padahal mereka tadi sementara jalan mereka tunjukkan, mereka belajar sholat, mereka coba belajar baca Al-Quran setiap istirahat. Tapi begitu lewat di depan suku Hudzail, kelihatan pengkhianatan mereka. Mereka cuma mau sahabat ini ikut sampai di situ. Dan suku Hudzail ini suku yang sangat dekat dengan Mekah. Nanti kita lihat suku ini nanti di pembebasan sebelum pembebasan atau kesepakatan Hudaybiyah, mereka jadi baik, mereka akan mengikuti menjadi partnernya Nabi SAW, jadi sekutunya Nabi. Tapi pada saat ini kita ceritakan di awal-awal Islam. Maka kedua suku tadi, Adal dan Qara ini, menangkap sahabat yang 6, kemudian menyerahkan kepada Hudzail untuk menerima uang. Ini orang-orang dari Madinah muslimin, kami serahkan pada kalian. Bayar duit, kami tinggalkan. Dan Hudzail memang sudah menawarkan kepada Quraisy, hai Quraisy, kalau kami tawan orang Islam, apa kalian mau tebus? Ada kalau orang muslim dari Madinah kami tangkap, kami serahkan kalian, mau tebus nggak? Orang Quraisy bilang bawa, siapa saja. Dan kalau kalian bawa, kami bayar berapa saja untuk membalas dendam karena ada di antara mereka yang sempat terbunuh kerabatnya di perang Badr. Maka akhirnya suku Hudzail pun mengepung sahabat tadi. Waktu mereka pas diserahkan, tentu 6 orang ini tidak sempat diikat segala macam, tapi tiba-tiba saja suku Hudzail disuruh kepung, ambil deh, tangkap aja. Dari 6 orang sahabat ini teman-teman sekalian, ada 3 orang yang menolak untuk menyerahkan diri. Itu adalah Asim, yang tadi yang pertama kita sebutkan, Marthad, dan Khalid bin Al-Bukhair. 3 sahabat ini menolak untuk menyerahkan diri, dan ketiganya berkata, demi Allah kami tidak akan membuat perjanjian dan kesepakatan dengan kaum musyrikin. Enggak ada akad di sini.
Karena kan mereka bilang, orang-orang Huzail mengatakan, sudahlah, kami tidak mau membunuh kalian. Enggak usah melawan, serahkan diri, kami hanya serahkan kalian kepada Quraisy, kami mau duit. Mau harta. Ternyata 3 orang ini nolak, enggak mau. Akhirnya mereka menghembuskan pedang dan mereka berperang. Sampai akhirnya ketiganya mati syahid. Ketiganya sahabat ini radhiyallahu anhu mati syahid. Maka tersisa 3 orang yang lain, yang 3 orang ini menyerahkan diri. Zaid ibn Dathinnah dari Khubayb ibn Adi dan juga Abdullah bin Tariq. 3 orang ini menyerahkan diri. Ditawanlah. Huzail membayar kepada 2 suku tadi, Adi dan Qara ini. Kemudian Huzail membawa ketiga orang ini, maksudnya membawa ke Mekah untuk diserahkan. Pada saat tiba di lokasi namanya lintasan Zahran, artinya sebuah padang pasir sering dilintasi oleh para kafilah-kafilah. Abdullah bin Tariq radhiyallahu anhu sempat melepaskan tali ikatan dan akhirnya dia melawan sendiri. Dia melawan sendiri sampai akhirnya berhasil meloloskan diri, berhasil melawan tapi terbunuh syahid juga. Jadi sekarang tinggal 2 sahabat. Tinggal Zaid ibn Dathinnah dan juga Khubayb bin Adi. Kedua sahabat ini dijual ke Mekah. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu dibeli oleh Hujair. Yang membeli dia Hujair ibn Ahab atau bin Ihab At-Tamimi. Siapa Hujair ini teman-teman sekalian yang membeli Khubayb? Hujair adalah saudaranya Al-Harith bin Amir bin Naufal. Al-Harith bin Amir bin Naufal, ya, jadi Khubayb bin Adi dijual ke seseorang bernama Hujair bin Ihab At-Tamimi. Hujair bin Ihab. Hujair bin Ihab ini sengaja membeli, ya, Khubayb karena dia adalah saudaranya Al-Harith. Namanya saudaranya Hujair yang membeli si Khubayb ini adalah Al-Harith bin Amir bin Naufal. Ini adalah orang yang dibunuh oleh Khubayb di Uhud. Jadi ternyata Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu sahabat Nabi ini sempat membunuh seseorang di Uhud namanya Al-Harith bin Amir bin Nufail. Ini adalah saudaranya Hujair. Makanya Hujair sengaja membeli Khubayb untuk dia bunuh, balas dendam. Kemudian Zaid bin Dathinnah dibeli oleh Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Kalau antum masih ingat di perang Badar, Umayyah bin Khalaf termasuk yang terbunuh bersama Abu Jahal. Ya. Dan anaknya Umayyah bin Khalaf namanya Safwan menjadi pengganti ayahnya jadi kepala suku di Mekah. Dia bilang, dia iklankan siapa saja yang menyerahkan kepada saya Muslim, siapa saja Muslim, maka saya akan bayar berapa saja dan saya akan bunuh sebagai ganti karena ayahnya terbunuh di perang Badar. Kedua sahabat ini akhirnya dibunuh dan keduanya mati syahid. Keduanya mati syahid. Suku Huzail pada saat menyerahkan Asim, maka suku Huzail sempat membunuh Asim. Ingatkan tadi 3 orang yang sempat melawan, diantaranya Asim. Asim ini waktu berperang melawan, dia dengan 2 orang temannya, 3 orang akhirnya terbunuh awal karena 3 orang ditawan, 3 orang melawan awal. Asim salah satunya. Waktu mereka membunuh Asim dan mereka memotong kepalanya Asim, memotong kepala Asim dilepaskan, mereka niatnya ingin menjual kepala Asim kepada seorang wanita bernama Sulafa, ya. Ada Sulafa dan mengatakan Sulaifa. Namanya Sulafa binti Sa'ad. Ya. Sulafa binti Sa'ad. Ya. Ini sempat hadir di Uhud dan dia sempat menyaksikan 6 orang saudaranya yang memegang bendera sempat dibunuh oleh Hamzah, Ali dan juga Asim. Sulaifa ini atau Sulafa ini, waktu dia lihat ke-6 saudaranya dari Bani Abdiddar jatuh tergeletak semuanya mati di dekat bendera, setiap ada pegang bendera dibunuh lagi oleh Hamzah, Ali dan Asim, gitu kan. Waktu 6 orang jatuh ini, kebetulan saudaranya yang ke-6 yang pegang bendera yang membunuh, yang menusuknya Asim, dan dia lihat. Maka Sulafa mengeluarkan instruksi di pasukan Quraisy waktu itu di perang Uhud, siapapun yang mendatangkan kepada saya batok kepalanya Asim, maka saya akan isi batok kepalanya dengan emas untuk saya bayar. Jadi batok kepalanya nanti kalau saya dapatkan, saya akan bersihkan, dikeluarkan semua isi otaknya, saya akan isi dengan emas.
sebesar itu saya akan kasih ke orang yang memberikan batok kepalanya. Oleh karena itu suku Hudzail tamak pada saat itu. Mereka pada saat membunuh Asim, mereka membawa kepalanya dengan niat mau dijual kepada Sulafa tadi, binti Sa'ad bin Syahid, ya, yang hadir di Uhud pada saat itu. Namun terjadi keajaiban yang luar biasa pada saat itu, di antara yang disebutkan dalam riwayat adalah pada saat mereka memotong kepala Asim, kepalanya sempat dipenuhi dengan lebah. Entah lebah dari mana datang, dari padang pasir, penuh semua mukanya dan kepalanya penuh lebah. Dan setiap kali ada suku Hudzail yang coba menyentuh, maka diserang oleh lebah tersebut. Dan di depan mata mereka, lebah-lebah ini rame-rame, ya, menjepit kepala Asim, kemudian dibawa terbang oleh lebah, gitu. Sampai akhirnya kepala Asim tidak ditemukan sama sekali dan dibawa oleh lebah entah kemana dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat terdengar berita tersebut oleh kaum muslimin, maka Umar bin Khattab mengatakan, Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.